Untuk membahas mengenai terus berulangnya fenomena perundungan di lingkungan pendidikan, khususnya yang dilakukan sesama pelajar, kita telah terhubung dengan pengamat pendidikan, ada Pak Indra Harismiaji. Pak Indra, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Jadi perundungan yang kemudian dilakukan oleh pelajar ini terus-menerus terjadi, Pak. Belakangan ini kita dengar, kita lihat kemudian kasus-kasusnya yang viral di media sosial. Dari kacamata seorang pengamat pendidikan, apa nih Pak solusi jangka pendek maupun juga jangka panjang yang sepertinya harus dilakukan? Ya, agak miris ya. Di negara lain, anak-anak sekolah bicara diskusi tentang bagaimana hidup di planet Mars, misalnya dengan SpaceX-nya Elon Musk. Kita masih ngurusin anak gebukin anak lain kan gitu. Ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan apa ya, sebuah perilaku yang sangat biadab menurut saya, masih menggunakan fisik seperti ini. Tapi ya memang itu adalah potret nyata pendidikan kita. Jadi agak jauh sekali kalau kita itu bermimpi bonus demografi, kita bermimpi tentang Indonesia emas. Faktanya memang mutu pendidikan kita ini sangat buruk, karena kita lihat kan kondisi seperti ini justru terjadinya di tempat di mana mereka harus dididik akhlaknya, karakternya, perilakunya yang masih sangat biadab. Dan hal yang paling tepat itu pernah disampaikan oleh seorang tokoh namanya Helen Keller. Beliau ini adalah seorang wanita buta tuli yang punya gelar sarjana pertama kali. Beliau mengatakan hasil tertinggi dari sebuah pendidikan adalah toleransi. Bullying ini adalah bentuk dari intoleransi. Jadi kalau Indonesia ini tingkat intoleransinya tinggi, ya mutu pendidikannya memang sangat rendah. Dan itu sudah dibuktikan dari berbagai kajian baik dalam maupun luar negeri. Memang faktanya kita jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, solusinya gimana? Ya kita harus bahkan bahasa saya harus merevolusi sistem pendidikan nasional kita. Sistem pendidikan nasional kita itu tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang harus dibenahi. Kalau kita lihat ini ya, kejadian ini kan tertangkap kamera oleh mungkin penduduk setempat. Tadi ada ibu-ibu yang juga memvideokan ini kan. Tetapi tidak ada upaya untuk melindungi yang lemah, yang digebukin ini. Jadi, cuma memvideokan aja ya, berarti ya tidak ada langkah kemudian menghentikan begitu. Jadi kalau kita lihat dalam dunia pendidikan itu, yang diajarkan adalah bagaimana melindungi yang lemah. Ya kan? Cerita-cerita seperti superhero itu sebetulnya kalau kita lihat maknanya adalah bagaimana kita itu akan melindungi pihak yang lemah. Tapi dari semua video yang kita lihat tadi nggak ada sedikit pun upaya, termasuk dari para orang dewasanya yang memang turun langsung untuk melindungi mereka yang lemah. Ini memang kegagalan di dunia pendidikan kita, Mbak. Nah, ini yang menurut saya betul-betul kita itu harus fokus lah untuk membenahi pendidikan kita. Baik, Pak Indra, kalau memang akar masalahnya adalah mutu pendidikan itu yang kemudian harus dibenahi, lantas bagaimana Pak Indra peran sekolah seharusnya melakukan atau dilakukan dalam hal pencegahan perundungan ini agar tidak terjadi lagi? Nah, ini adalah salah satu kesalahan fatal bangsa Indonesia dalam melaksanakan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara pendidikan, rata-rata masyarakat Indonesia, seperti tadi Mbak sendiri mengatakan, apa peran sekolah? Jadi kita itu identik yang namanya pendidikan itu sama dengan persekolahan. Padahal yang namanya pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat, Mbak, di 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan. Nah, problem kita, rumah dan masyarakat ini nggak pernah jadi sentra pendidikan. Semuanya diserahkan ke sekolah. Akibatnya apa? Tidak berimbang.
Jadi kita terlalu berat ke urusan sekolahan, tetapi urusan rumahnya untuk dijadikan sentra pendidikan itu nol, masyarakat juga nol. Nah, ini justru yang harus ditingkatkan adalah bagaimana orang tua itu diberikan panduan, diberikan bimbingan, diberikan sosialisasi, penyuluhan. Siapa yang harusnya Bagaimana cara bertanggung mendidik jawab, Pak, anak-anak? untuk melakukan itu? Kalau kita kembali ke konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi pelaksananya bisa masyarakat, tapi penanggung jawabnya harus pemerintah. Karena itu tugas utama mereka ya. Nah, ini jangan sampai malah urusan seperti ini dilempar lagi ke masyarakat, seolah-olah ini adalah tugasnya masyarakat. Bukan. Penanggung jawabnya adalah pemerintah, jadi siapapun pemerintahnya memang harus mampu mendesain bagaimana ketiga sentra ini seimbang dalam mendidik anak-anak Indonesia. Bagaimana rumah menjadi sentra pendidikan, masyarakat jadi sentra pendidikan, baru sekolah menjadi sentra pendidikan. Baik, Pak Indra, artinya kalau bisa diubah sistem pendidikan yang seperti apa yang kemudian dari pandangan seorang pengamat pendidikan bisa mendukung perundungan ini agar terhenti? Yang pertama tadi ya, bagaimana orang tua Indonesia itu dibuat lebih pede, dibuat merasa punya bimbingan bagaimana cara mendidik anak di rumah. Harus diakui, Mbak, masyarakat Indonesia ini, para orang tua ya, mindsetnya terhadap pendidikan itu kebanyakan outsourcing. Jadi menyerahkan, misalnya kalau kita ke desa, Mbak, cita-cita orang di desa itu pasti anaknya untuk bisa mondok di pesantren yang menurut mereka terbaik. Kan berarti diserahkan lagi tuh urusan pendidikan. Kalau di masyarakat kota, sekolahnya sekolah favorit, habis itu pulangnya ikut bimbel yang paling bagus, ya kan? Tetapi peran orang tua sendiri tidak dijalankan. Padahal peran orang tua itu adalah yang utama dan pertama. Tapi tugas orang tua bukan ngajarin sinus kosinus tangen, beda ya, ya kan? Tadi ya termasuk bagaimana mengajarkan melindungi yang lemah. Itu dimulai dari rumah, ya kan? Jangan sampai misalnya kakak itu malah membuli adiknya sendiri. Tapi kan justru harus diajarkan bagaimana si kakak melindungi adiknya. Nah itu kan contoh, itu pendidikan di rumah. Kemudian di masyarakat, anak-anak kita itu yang terutama di kota, pulang sekolah masih ikut bimbel sampai malam. Jadi yang diurusin adalah urusan sekolah. Tapi kalau mereka bahkan dibiarkan untuk bermain sepak bola, ya kan, dikembangkan ke sana, itu kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan toleransi, kemampuan memecahkan masalah dengan otak bukan dengan otot, itu malah muncul. Jadi sederhana itu sebetulnya untuk kita mengembalikan pendidikan itu sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, bukan hanya sekolah, tapi harus seimbang di 3 pusat tadi. Baik, tentunya kita harapkan demikian, dan itu kalau memang akar masalahnya adalah intoleransi, ini kemudian yang akan dikejut oleh pemerintah agar toleransi ini benar-benar dipupuk sejak dini begitu ya, agar kasus-kasus bullying ini kemudian bisa perlahan makin sedikit sampai dengan kita aminkan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Pengamat pendidikan Indra Harismiadi, terima kasih Pak Indra sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita akan ngobrol lagi mungkin ya dengan topik yang apakah itu sama atau mungkin yang serupa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung.